Selamat lagi teman-teman di video terbaru gue, dan kali ini gue lagi ada di garasinya Berkah Skuter, dan di sebelah gue ini lagi ada Mas Idam dan juga Mas Aris. Oke, sebagai pemilik dari Berkah Skuter. Sebelumnya gue ucapin thank you banget udah boleh main sini, udah boleh ngobrol-ngobrol. Sebenarnya waktu itu kita sempat mau bikin video ini di Februari waktu itu ya. Februari cuma belum sempat, dan ada COVID lagi, akhirnya baru bisa buat sekarang. Jadi thank you banget Mas udah boleh datang sini, udah boleh ngobrol-ngobrol langsung nih. Siap. Nah, video kali ini sih sebenarnya kita mau cerita nih Mas ke teman-teman gimana sih perjalanan dari sebuah hobi dengan Vespa sampai akhirnya membuat bisnis yang memang udah dikenal cukup banyak orang saat ini ya. Alhamdulillah. Nah, awalnya siapa nih yang mulai suka Vespa duluan? Tuh, Mas Idan dulu atau Mas Haris dulu yang suka Vespa? Versi kita beda kali Mas. Maksudnya Mas Aris sama saya gitu. Beda ya? Beda. Kalau dari saya sendiri dulu bokap langsung ngasih kendaraan motor pertama itu langsung Vespa. Langsung Vespa. Nggak tahu dulu itu masih murah Vespa itu, makanya kasih ke saya atau gimana. Tapi dari situ udah mulai ada rasa-rasa senang aja gitu. Beda di sekolah, beda di jalanan gitu ya, lebih tenang aja. Padahal dulu juga mintanya sama Vespa atau motor lain sebenarnya. Apa aja? Apa aja? Yang penting motor. Kalau Mas Haris? Kalau saya memang dari zaman dulu SMA, saya paling takut naik angkot. Oke. Nah, sebetulnya itu. Jadi pada saat dulu mau ke sekolah gitu kan, SMA, gimana sih caranya supaya nggak sampai naik angkot. Kebetulan pada saat itu saya ditawarin juga nih sama kayak adik saya, mau nggak kamu punya motor, tapi saya cuma bisa kasih motor Vespa. Jadi ada berdua sama dikasih Vespa pada saat itu. Nah, di Vespa itu saya ngerasa kayaknya ada sesuatu yang berbeda, sama juga begitu. Tapi memang yang saya rasain, saya ngerasa nyaman aja pada saat bervespa karena banyak saudaranya gitu. Oh, oke. Tapi duluan siapa yang suka Vespa? Kita karena lahirnya saya duluan berarti. Oh, oke. Berarti Mas Idan ngeliat kakaknya suka Vespa jadi juga Vespa. Ya. Suka dianterin sekolah juga dulu awalnya. Nah, jadi gini teman-teman, Berkah Skuter ini kan foundernya ada 3 orang ya. Iya, betul. 3 orang, dan itu semua adik kakak semua. Gitu. Jadi saudara akhirnya bikin Berkah Skuter ini. Iya. Gitu. Jadi di awalnya karena tadi suka sama saya dulu kan. Iya. Tapi emang Berkah Skuter itu dulu apa sih? Kalau dibilang bekas skuter itu pedagang, ya memang kita jualan Vespa ya, gitu. Tapi kita lebih senang disebut sebagai seorang pengusaha yang bergerak di bidang penjualan kendaraan yang berdasarkan dari keinginan hati ini mendapatkan sesuatu hal yang lebih untuk membantu orang tua juga. Oke. Jadi kenapa namanya berkah? Yang kita cari adalah berkah. Yang penting berkah. Makanya di Instagramnya ya. Yang penting berkah. Yang penting Hashtagnya. Yang penting berkah. restu orang tua gitu. Iya. Ya, nah itu salah satunya kenapa berkah itu didirikan, karena salah satunya adalah berkah dari mendapat restu dari orang tua. Mantap. Gitu. Ya tahun berapa itu berdiri? 2018. On air ya. 2018. On air 2018. Oke, 2000. Berarti kurang lebih baru 2 tahun. Jalan 3. Jalan 3. Jalan 3. Dan kalau kalian lihat Instagramnya nih, ini followernya udah di atas 45.000 lebih. Iya. Gila, dalam waktu 3 tahun bisa. Iya. Berkah Skuter keren deh namanya guys. Banget. Gua ngeliat di Instagramnya kan udah banyak juga nih ngirim kan. Itu udah ngirim ke luar kota banyak. Iya. Udah mana, Jawa, Sumatera? Alhamdulillah sih untuk luar kota Dari Sumatera, terus Pulau Jawa udah hampir semua ya. Kalimantan juga, Kalimantan masuk. Sulawesi, Bali, Pulau Bali juga udah. Terus yang belum itu Papua. Papua Papua itu kita belum. target nextnya Papua nih. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ada yang beli ya. Kenapa sih harga Vespa itu cenderung lebih mahal gitu? Bahkan banyak orang yang mencari Vespa klasik dengan harga sampai ratusan juta mereka tebus itu. Apa sih membuat mereka cinta banget dengan Vespa ini sampai mereka mau
ngeluarin uang sebesar itu untuk Vespa, dan apakah saat ini Vespa itu juga menjadi apa ya, sebuah investasi kayak gitu? Ya kalau menurut saya sih, kalau untuk Vespa mahal gitu ya. Vespa mahal itu relatif. Relatif. Tergantung dari orangnya sendiri. Pertama, kalau misalkan untuk satu unit Vespa klasik seharga dengan satu mobil baru, itu ada mas. Tapi untuk orang yang beli itu dianggapnya murah. Menurut tanggapan orang yang membelinya atau pencintanya. Jadi saya bilang relatif itu pertama. Terus keduanya itu Vespa itu produksi terbatas untuk yang klasik. Untuk yang klasik sudah tidak diproduksi lagi. Nah itu yang membuat harganya mungkin menjadi nilai investasi buat kaum lelaki. Kalau perempuan kan mungkin beda lagi tuh investasi. Kalau buat ini mungkin saya tambahkan bahwa nilai investasi itu karena kita sendiri ngalamin ya. Mungkin dulu kita dikasih bapak itu Vespa PBB harganya 2009 itu harganya 4.500.000. Oke. Sekarang pasarannya rate dari 20 sampai 30, bahkan yang original sampai 60 juta. Wah. Jadi kalau dibilang investasi, nah itu kita sendiri udah merasakan. Yang kedua, itu apa tadi ya? PBB, ya PBB yang kepala bulat. Kalau dulu di filmnya film lupus, nah itu yang salah satu. Itu sekarang 20 sampai 25? 20, 25, bahkan sampai 60 juta ada yang. Dari pas awal beli cuma 4 juta ya? 4.500 ya. Ini makanya lipat ya? Banyak sih kan. banyak kan. Mas, nanti abis ini gue pengen tuh ini nih ngeliat apa sih, boleh di garasinya ada apa aja, boleh banget. Yuk kita lihat ya, cabut Gas. Mas, ini ada apa aja nih Vespanya, boleh dijelasin dikit nggak deh? Oke, ini yang pertama Vespa Sprint. Ini original pen tapi udah ada catatan ulang di sebagian sisi. Nah ini Sprint nih, serinya tahun 70-an. 70. Ini Lanjut, ini adalah Vespa, salah satu Vespa yang gue seneng banget pakai gitu ya. Ini basicnya adalah Excel. oke. Excel tahun 91. Ini berkepala bulat. Ini udah full restorasi. Gue seneng banget pakai karena dia ringnya udah pakai ring 12, jadi nyaman banget buat dipakai di jalan. Nih, Excel tahun 91. Sip. Oke. Lanjut. Ini Vespa tahun 1966. Di sini ada dua unit ya. Ini 66, ini 66. Ciri khas daripada Vespa 66 karena dia prototipe dari tahun 65 PBB. Dan lanjut ke Super. Nah ini dia punya logo yang sama banget kayak PBB ini, kotak. Nah ini ciri khasnya, berkepala bulat, logonya kotak. Ini tahun 66. Ini 65. Ini sama, ini 66, ini 66. Nah ini lanjut ke Vespa yang sekarang lagi digandrungi oleh kaula muda. Vespa yang sekarang lagi digandrungi oleh kaula muda nih. Vespa PTS 100cc kecil, tapi lumayan. Ini tahun berapa, Pak? Ini tahun 80. Tahun PTS, 80. ya. PTS 100cc tahun 80. Nah ini warna putih kita ada. Lanjut, yang warna kuning adalah Sprint Latin. Sprint Latin warna kuning. Ini suka saya pakai juga karena enak banget. Catnya mulus, sudah di coating. Lanjut lagi sebelah. Nah ini Vespa yang memang awal mula ini VBB ini ya? Iya, ini adalah satu unit VBB yang dikasih sama bokap gua. Nah ini gua simpen. Dia yang manggil teman-temannya nih, yang ada di sini gitu. Oke. Dan terakhir, ini Corsa, ini hibah nih, hibah dari saudara saya. Makanya saya nggak jual. Ini dua ini nggak bakal saya jual. ini dua nggak dijual ya? Ya, sip, benar. Selain Vespa ini, sebenarnya apa lagi sih yang ada di bekas skuter? Oke, di berkas skuter tuh ada beberapa bidang usaha ya. Jadi memang satu jual beli Vespa. Kita terima jual ataupun beli kendaraan Vespa yang memang satu kita selalu bilang surat kendaraannya itu lengkap dan akur. Nah itu poin pentingnya. Yang kedua kita ada juga towing. Jadi buat teman-teman yang memang baru mau memulai punya Vespa, nggak perlu khawatir. Monggo telepon aja 24 jam kita standby buat jemput teman-teman sekalian itu. Jadi kita selalu support apapun yang berhubungan dengan kendaraan sendiri. Kita selalu support. Nah, last question Mas, mungkin buat Mas Idam. Ya. Nah, dan pertanyaan ini sebenarnya mungkin buat gue juga dan beberapa teman-teman yang
awam banget sama Vespa dan mereka yang baru mau terjun untuk beli Vespa. Kira-kira saran dari Mas Idam untuk kita-kita nih yang baru mau beli Vespa, apa sih yang perlu mereka lihat dan ya tips and tricksnya lah untuk memilih Vespa yang bagus tuh kayak gimana? Mungkin tipsnya simple banget ya. Menurut saya sih simple, jadi nggak bikin pusing juga buat teman-teman semua nih. Pertama itu cek suratnya. Cek surat. Cek surat. Lalu STNK harus sama, nomor rangka dan nomor mesin akur. Itu wajib. Oke. Kedua, lihat kondisi motornya. Terus ketiga, dengerin langsam motornya. Oke. Nah, itu jadi kayak ketukan si Suara mesinnya, mesinnya ya. suara mesinnya. Dan keempat itu harus ada feel Dengan Vespa dengan itu Vespa sendiri. itu sendiri. Jadi kalau misalnya feel kita dapat, itu mendingan dibeli aja. Oke. Kalau ragu dikit nggak usah. Nggak usah. Itu. Mas Aris, ada tambahan saran buat yang mau beli Vespa? Vespa 30% kendaraan, 70% barang seni. Jadi kalau berkaitan dengan barang seni, berapapun nilainya yang harus kita keluarkan untuk sebuah barang seni yang mungkin orang lain tidak pakai atau tidak punya, itu saya rasa memang salah satu ada satu kebanggaan sendiri. Jadi bagi teman-teman yang pengen mulai bervespa ataupun tertarik dengan investasi Vespa, saya rasa ini waktu yang tepat. Saya juga udah mengalaminya gitu. Oke. So, jadi kalau buat yang pengen tahu juga, buat teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol tentang Vespa ataupun pengen datang Vespa, boleh datang ke sini ya? Boleh, silaturahmi terbuka 8 jam. 8 jam. Jam 7 sampai jam 5 sore kayaknya. Instagramnya apa? @berkaskuter ya? Berkas skuter. Berkah skuter. Jadi kita ada 3, @berkah.skuter ada itu yang di Bekasi, yang kedua @berkah.skuter strip underscore Sukabumi, yaitu yang cabang Sukabumi, yang ketiga @berkah.skuter underscore Cirebon, itu yang paling baru kita buka. Itu paling baru. Sip. Sekali lagi terima kasih Pak udah ngobrol-ngobrol tentang Vespa. Ya, siap. Aku jadi sedikit bisa mengerti. Thank you banget Mas Idam. Siap. Terima kasih banyak Mas Aris. Mas. Thank you. Thank you banget. Keren. Oke teman-teman, terima kasih nonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.